adalah cerita seorang wanita berusia 35 tahun yang bernama Alia. Hidupnya berubah drastis sejak didiagnosis. Menderita kanker otak membuat dunianya runtuh. Tak ada keluarga yang mendampingi, tak ada teman yang menunggu. Hanya kesunyian dan rasa sakit yang menjadi teman setianya. Hari-harinya dihabiskan dalam keheningan. Alia hanya menatap kekosongan, mencari secercah harapan di tengah kegelapan. Kehidupan yang dulu penuh tawa kini berganti dengan sunyi. Alia menghabiskan hari-harinya di kursi roda dan tempat tidur rumah sakit, menatap kosong pada dunia di luar jendela. Apa gunanya terus hidup? Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menunggu. Apakah aku hanya menunggu akhir di sini? Wajah Alia yang lelah, matanya berkaca-kaca namun tanpa air mata. Lalu langkah kaki terdengar. Dari ujung koridor Dokter Anissa muncul. Seorang dokter muda cantik dengan senyum lembut. Dia memegang stang kursi roda Alia, berdiri di belakangnya. Dokter Anissa dengan suara lembut. Alia, kenapa kamu ada di sini sendirian? Ruangmu lebih hangat daripada koridor ini. Alia dengan suara pelan. Di sini, aku merasa lebih cocok, dok. Kosong, sunyi. Seperti hidupku sekarang. Lalu Dokter Anissa kembali memegang stang kursi roda. Lalu mulai mendorongnya perlahan menyusuri lorong menuju kamar rumah sakit. Alia terlihat lelah, namun wajahnya tidak lagi seputus asa seperti sebelumnya. Mereka tiba di kamar yang bersih dan nyaman. Dengan cahaya temaram dari lampu meja, Dokter Anissa berdiri di samping ranjang, mempersiapkan infus dengan tangan yang cekatan. Setelah selesai, baiklah Alia, sebelum kamu istirahat, kita membicarakan sesuatu yang penting. Kamu siap mendengarkan? Alia mengangguk pelan. Dokter Anissa berdiri di samping ranjang. Dia mengambil tablet dari meja kecil dan berdiri menghadap Alia, memperlihatkan layar kepadanya. Dokter Anissa membuka hasil laboratorium yang menampilkan gambar otak Alia. Dia menunjuk bagian tertentu pada layar tablet, berbicara dengan nada lembut namun tegas. Alia, ini adalah hasil pemeriksaan terakhir kita. Tumor ini berada di area otak yang cukup sensitif, yang menyebabkan gejala seperti pusing, mual, dan kelelahan yang sering kamu rasakan. Namun, ukuran tumor ini stabil sejak kita memulai terapi, dan itu adalah kabar baik. Dokter Anissa berbisik lembut. Aku pergi dulu, Alia. Kalau kamu butuh aku, tekan saja tombol di samping ranjangmu, ya. Istirahatlah yang cukup. Alia hanya mengangguk kecil, tanpa berkata apa-apa. Dokter Anissa menutup pintu perlahan, meninggalkan Alia sendirian di kamar yang sunyi. Lampu temaram menciptakan bayangan samar di dinding. Alia yang berbaring di ranjang, tatapannya kosong menghadap langit-langit kamar. Napasnya terdengar berat, penuh kegelisahan. Suara narasi mulai masuk, menggambarkan isi hatinya. Sendiri lagi, di tempat ini, aku merasa waktu berhenti, tapi sakitnya tetap berjalan. Kenapa aku? Apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima semua ini? Aku lelah merasa seperti ini. Rasanya seperti aku melawan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kuatasi. Aku ingin menyerah, tapi di sisi lain, ada suara kecil di dalam diriku yang terus berkata, cobalah bangkit sekali lagi. Lalu ia mulai mengangkat kepalanya. Wajahnya menunjukkan tekad yang tumbuh perlahan di balik kegelisahan. Alia berusaha mengangkat tubuhnya, menggenggam pinggiran ranjang untuk menopang dirinya. Alia yang kini duduk di tepi ranjang, napasnya berat, tapi matanya mulai menunjukkan sedikit cahaya. Tapi aku ingin mencoba. Sekalipun kecil, aku ingin tahu rasanya melangkah lagi. Dimulai dengan suasana pagi di kamar rawat Alia. Alia duduk di tempat tidurnya dengan wajah lelah tapi tenang. Selamat pagi Alia, aku Dokter Reza. Dokter yang akan menangani operasi kamu nanti. Boleh aku masuk? Alia mengangguk kecil. Dokter Reza masuk, membawa tablet di tangannya. Ia mendekat dan menarik kursi, duduk di samping tempat tidur Alia. Dokter Reza meletakkan tablet di kedua tangannya, lalu menyalakannya. Ia membuka file hasil scan MRI terbaru otak Alia dan memutar layar tablet agar Alia bisa melihat dengan jelas. Dokter Reza menunjuk bagian tertentu pada gambar otak yang terlihat di layar tablet. Ini adalah hasil scan terbaru. Tumor ini yang selama ini kita pantau
terletak di area otak yang cukup sensitif. Kabar baiknya, pertumbuhannya tidak secepat yang kami khawatirkan. Namun, kita perlu segera bertindak untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan. Jadi operasi ini benar-benar harus dilakukan. Iya, Alia. Operasi ini adalah langkah terbaik untuk mengangkat sebanyak mungkin tumor tanpa merusak fungsi otak yang lain. Kami telah mempersiapkan semua hal dengan hati-hati, dan tim kami akan memberikan yang terbaik untukmu. Dr. Robbie, salah satu dokter ahli bedah senior, sedang menandatangani surat pernyataan tindakan operasi untuk Alia. Ekspresinya tegas, tapi penuh tanggung jawab. Adegan dimulai dengan suasana intens di dalam ruang operasi. Lampu operasi yang terang menyinari tubuh Alia yang terbaring di meja operasi. Monitor medis berbunyi ritmis, menunjukkan data vitalnya. Mereka mulai mengakses area tumor yang terlihat di layar monitor. Ini dia tumornya terlihat jelas. Kita mulai dengan pengangkatan bagian yang tidak menekan area vital. Bagian utama tumor berhasil diangkat. Sekarang kita bersihkan area sekitarnya untuk memastikan tidak ada sisa. Ia menatap timnya dengan senyuman kecil. Operasinya berjalan sukses. Tumor utama sudah diangkat. Dokter Anissa memeriksa infus untuk memastikan kelancaran cairan. Suster menggenggam tangan Alia. Iya, Alia. Operasinya berhasil. Alia tersenyum lembut dan hatinya sangat senang. Dimulai di laboratorium rumah sakit. Suasana hening dan serius. Di tengah ruangan, Dokter Lab duduk di depan mikroskop, memegang sampel jaringan dari operasi Alia. Tumor telah berhasil diangkat sepenuhnya. Tidak ada tanda sel kanker yang tersisa di sampel ini. Seorang suster mendorong kursi roda, perlahan menuju kamar rawat Alia. Ia mempersiapkan momen penting untuk kepulangan Alia. Di sebuah meja kerja di ruang administrasi rumah sakit, Dr. Robbie duduk dengan serius. Memeriksa semua berkas-berkas, ia mengambil pulpen dan mulai mencatat dengan teliti, memastikan semua dokumen kepulangan Alia selesai tanpa ada yang terlewat. Terlihat berbagai dokumen, laporan medis, hasil operasi, jadwal kontrol, dan resep obat. Di ruangan ini, aku melewati hari-hari tergelap dalam hidupku. Awalnya, aku hanya bisa menangis, bertanya-tanya, kenapa aku? Tapi perlahan, aku sadar menangis saja tidak akan mengubah apapun. Jika aku ingin bertahan, aku harus melawan. Bangsal ini adalah saksi perjuanganku. Hari ini, aku menikmati sesuatu yang dulu terasa jauh dari jangkauanku kesembuhan. Setelah begitu banyak malam yang gelap, akhirnya pagi datang membawa harapan baru. Kesendirian ini tidak lagi terasa menakutkan. Justru di dalam sunyi, aku menemukan diriku yang baru. Aku adalah bukti bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah badai terbesar.